Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Sebelum menuju kepada kasus yang pertama dan kasus yang kedua, saya akan terlebih dahulu membacakan definisi restitusi menurut Goshen 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori ini menurut Chelsom Goshen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini, guru dapat menanyakan pertanyaan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan, guru bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Untuk validasi tindakan yang salah, guru bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada kasus pertama dan kasus kedua, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada murid, yaitu ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga kamu menghadap guru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mendasari perilaku Anda tersebut? Pertanyaan ketiga, keyakinan kelas apa yang Anda langgar pada saat itu? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa solusi terbaik untuk kasus Anda? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang Anda rasakan saat guru memberikan sanksi? Pada kasus yang pertama, saya memanggil seorang murid bernama Sin. Pada saat itu, guru belum masuk ke kelas. Pada saat itu guru mapel bahasa Indonesia dan saya kebetulan lewat kelas. Saya mendengar suara ribut dari dalam kelas dan ketika saya melihat dari jendela, saya melihat ke dalam. Beberapa orang anak sedang berdiri dan salah satunya yaitu Sin melompat dan menampar atau memukul dinding di ruang kelas itu. Selamat pagi. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Sin dari kelas 7A. Sin, bisa ceritakan nggak apa yang kamu lakukan sampai kamu dipanggil menghadap guru saat ini? Saat saya di kelas, saya duduk. Terus teman saya Leo datang dan membawa saya ke tempat dan dia dorong saya dan saya marah. Terus teman saya mukul tembok dan saya juga ikut mukul tembok. Terus ibu guru datang memarahin saya dan saya disuruh pulang. Saya marah. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal tersebut. Apa yang mendasari perilaku kamu saat itu? Alasan saya saat itu, kalau saya lihat di saat teman Leo saya ngejek dia, malahan semakin ngejek, jadi saya berniat melawan. Oke. Keyakinan kelas, sekarang saya mau menanyakan tentang keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas kita kan? Coba sebutkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu buat sendiri. Tidak boleh ribut dan bertengkar. Oke. Nah, kembali ke keyakinan kelas itu, menurut kamu perilaku kamu saat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum sesuai. Lalu apa solusinya menurut kamu? Solusi terbaik untuk peristiwa itu? Minta maaf dan tidak ingin mengulangi lagi.
Bisa lebih nyaring lagi, meminta maaf dan tidak ingin ngulangin lagi. Oke, lalu apa yang kamu rasakan setelah kita berdiskusi atau setelah restitusi ini? Apa kira-kira yang kamu rasakan saat ini? Perasaan saya takut dan gugup. Perasaan kamu takut dan gugup. Kamu mau jadi orang seperti apa? Dia mau jadi orang baik. Jadi orang baik ya. Dan apa yang sudah kamu lakukan itu menurut kamu apakah baik atau masih belum? Belum. Kalau belum, apa cara lain, apa cara yang baik atau positif untuk melakukan atau saat kamu marah, apa cara positif menurut kamu? Tapi ada cara lain yang lebih positif, kan ada nggak cara lain yang lebih positif menurut kamu? Karena kamu kan mau jadi orang baik. Menurut kamu gimana? Kalau ada orang ganggu, terus orang itu mukul dinding, menurut kamu apa cara yang lebih positif untuk melampiaskan kemarahan atau seperti itu? Ada nggak cara lain yang lebih positif? Mau marah lewat mulut untuk tidak saling memukul. Marah lewat mulut, terus tidak mukul, tembak lagi. Ya saya rasa cukup sampai di sini. Yang penting kamu sudah menyadari apa yang mendasari perilaku kamu. Terus kamu juga sudah bisa mencari solusi. Solusinya tadi adalah meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Dan kamu tahu kalau kamu ingin menjadi orang baik, dan kamu tahu bahwa ada cara lain selain memukul dinding sekolah. Karena itu merupakan tindakan vandalisme. Vandalisme itu merusak aset-aset atau benda-benda di lingkungan sekolah. Dan kembali ke keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, bahwa kalau tidak ada guru di kelas, kita jangan berbuat onar, jangan berkelahi, saling menghormati sesama teman, saling menghargai. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih Sin atas kerjasamanya ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi seperti orang yang kamu inginkan, menjadi orang yang baik, dan bisa selain menjadi orang baik, kamu tahu hal positif atau bagaimana mengekspresikan dirimu lagi secara positif. Terima kasih Sin ya. Selamat pagi. Ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga kamu dipanggil. Saya mengajak saing berantem Pasti ada alasan kamu melakukan itu kan? Apa yang mendasari perilaku kamu? karena saya suka bercanda dengan teman. Oke, keyakinan kelas apa yang kamu ketahui? Jangan ribut dan berbicara saat guru menjelaskan. Oke. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang saat itu kamu lakukan? Bercanda, suka bercanda dan mengajak teman main ya kalau tidak salah. Kalau belum sesuai, menurut kamu apa solusi yang terbaik? Minta maaf. Meminta maaf. Bersediakah kamu melakukan itu? Bersedia. Baik. Apa yang kamu rasakan saat ini? Takut dan gugup. Takut dan gugup. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bisa memaafkan. Ingin menjadi orang yang bisa memaafkan. Kemudian hal positif apa, atau pasti ada cara yang lebih baik atau hal yang lebih efektif untuk melakukan itu selain dengan memukul tembok atau ngajak teman main atau berkelahi? Menurut kamu ada hal lain nggak yang lebih positif selain itu? Tidak menanggapi. Jangan menanggapinya ya. Baik. Kemudian baik, kamu sudah tahu keyakinan kelas dan bahwa perilaku itu tidak sesuai. Kamu juga sudah bisa memberikan solusi. Kemudian kamu juga sudah menyampaikan hal positif apa yang bisa kamu lakukan selain perilaku kamu tadi. Terima kasih Jonai atas kerjasamanya hari ini. Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita selesaikan restitusi ini? Tidak ada. Baik, saya harap kamu bisa menjadi orang baik seperti yang kamu inginkan, dan semoga kamu bisa melakukan hal positif